Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Gunawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3. Saya di sini mau mereview materi pertemuan ke-6 mata kuliah hukum pidana, yaitu dengan materi yang berjudul tentang perbarengan gabungan tindak pidana summon loop atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana konkursus summon loop atau konkursus dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula dengan Mira. Berada di dalam aula, Mira marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan. Dan Mira pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Mira jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu misalkan Mira merusak kaca. Jadi di tengah-tengah Dedi itu ada kaca. Yang kedua, Mira melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan aturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forget handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pada pidana saja, dan jika berbeda-beda dikarenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVP, syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Itu ketiga contoh dalam kasus perbuatan berlanjut. Atau seseorang yang membantu mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut diambil pada pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, pasal 362 KUHP, yaitu pasal pencurian. Jadi misalkan si A ini mencuri sudah 3 kali di lokasi yang sama, kasusnya yang sama, tetapi waktunya yang berbeda, tetap
kasus ini dikenakan satu pasal, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian review materi ke-6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.